Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya sampaikan materi terakhir ya sebelum nanti UAS, karena minggu depan sudah UAS. Nanti untuk soal UASnya saya update di learning. Nah, hari ini saya sampaikan materi terakhir. Ini harusnya saya sampaikan minggu kemarin, cuma karena minggu kemarin saya 2 hari di luar kota sehingga belum bisa membuat panduannya. Nah, ini materinya sebenarnya tidak banyak, cuma butuh waktu lama ya, karena emang yang lama nanti adalah downloadnya, karena kita butuh beberapa master software. Kemudian kalau nanti ada kesalahan tahap itu biasanya juga ada errornya ya, sehingga nanti tolong ketika menjalankan materi hari ini ada error atau apa, silahkan WA di grup sehingga nanti saya bisa membantu di situ. Nah, yang dibutuhkan yang pertama, nanti silahkan mengunduh software Java ya. Tentunya ini Java yang kita butuhkan adalah Java yang versi 8. Nanti URL-nya saya share di e-learning. Ini saya cari di Google Java 8 ya, nanti bisa dibuka di situ. Kita unduh yang bentar. Ini salah nggak download ya, saya cari dulu. Oke, ini ya. Oh, ini nih. Nanti kalau ini Java ME kita cari yang JDK ya. Bentar, kok nggak ada. Oke. Oh, ini salah klik ya. Jadi yang harusnya yang ini ya. Tadi saya salah klik yang ME. Jadi kita download yang JDK 8. Nah, di sini ada beberapa sistem operasi, ada Linux, Mac, sama Windows ya. Cuma kita tidak akan ngunduh yang ini. Kita turun lagi ke bawah. Nah, ini kita unduh yang Java 8. Yang Windows. Nah, nanti silakan diunduh. Biasanya laptop sekarang kan sudah 64 bit ya. Nanti silakan diunduh yang 64 bit. Tapi kan yang masih 32 bit saya belum nyoba apakah nanti bisa atau enggak ketika untuk mendeploy ke aplikasi Android gitu. Jadi nanti silakan diunduh dulu. Nanti URL-nya saya share di materi. Tapi di sini kalau mau download nanti teman-teman diarahkan untuk login ya. Jadi ini nah ini suruh login. Mending nanti teman-teman buat akun dulu, login baru download biar nanti nggak kehilangan URL-nya tadi. Nah, ini kebetulan saya udah download jadi nggak perlu saya demokan ya. Nanti silahkan ini daftar sendiri terus login, baru nanti download yang JDK yang versi Windows ya. Ini nanti silahkan diinstal, diikuti aja, cuma next gitu aja sampai selesai. Itu yang pertama, diinstal. Kemudian yang kedua yaitu melakukan instalasi Android Studio. Nah, ini filenya cukup besar ya. Sebenarnya saya pengen share file yang dibutuhkan saja, tapi ketika saya baca-baca di dokumentasinya Android Studio yang versi terbaru ini agak repot ketika pengen ngunduh yang SDK saja. Kalau yang dulu yang versi sebelumnya itu biasanya mahasiswa saya kasih folder SDK saja. Tapi nanti agak repot juga nyeting di laptopnya. Ya ini kita ngalai ya download aja untuk Android Studio-nya ya. Nanti tinggal di download aja, cuma ini filenya cukup besar yaitu sekitar 800 mega ya, tapi insya Allah 800 mega itu kalau sekarang nggak terlalu lama lah, karena emang sekarang paketan data minim ya 1 giga pasti punya lah ya, karena sekarang kan kadang bisa beli 5 giga atau 10 giga. Oke, nanti ini di download dulu, setelah di download diinstal ya, installnya biasa ya, cuma next gitu aja. Itu terus nanti kalau sudah terinstall, oke ini contoh punya saya
Oh, nggak ada di Windows ya. Saya cari Android Studio. Nah ini. Cuma ini versi berapa saya kurang tahu ini. Versi 2020. Oh ini versi sebelumnya. Kalau ini sudah versi 2021 ya. Nah, tapi nanti kurang lebih sama ya. Jadi nanti ketika sudah membuka seperti ini, nanti teman-teman bisa new project boleh atau bisa lewat ini. Kalau di tempat saya titik 3 ya. Titik 3 di situ ada SDK Manager. Tapi kalau nanti tampilannya nggak seperti ini, ya cara paling gampang itu buat aja new project. Ini hanya untuk ngakali aja, buat new project, pilih yang no activity itu. Ini ya pokoknya di next itu boleh gitu ya. Karena tujuan kita sebenarnya bukan projectnya ini sih sebenarnya. Karena tujuan kita sebenarnya kan di sini. Di SDK manajernya ini ya sebenarnya. Nah, nanti silakan biasanya sebelum membuat new project itu sudah ada menu SDK Manager. Atau nanti mungkin ada juga yang bentuknya gambar apa ini setting ya. Nanti diklik itu di situ juga ada SDK Manager. Cuma di versi punya saya ini yang versi 2020.3.1 di situ ada di menu titik 3 atas. Nah, nanti silahkan pilih SDK Manager. Nah, di sini nanti kita fokus ke SDK platform ya. Nah, ini sudah ada beberapa versi Android. Nah, ini kan nggak kelihatan detail. Nanti bisa di pojok kanan itu dicentang aja show paket detailnya. Nah, nanti kelihatan seperti ini. Nanti teman-teman mungkin pakai yang Android 11 saja. Ya, kalau pengen yang terbaru ya monggo, tapi sebenarnya pakai 11 ini sudah cukup. Ya. Nanti misalkan pengen langsung gampang ya ini dicentang gitu aja. Nah, dicentang semua ini kan sudah ada tombol download ya. Nanti langsung di OK atau di apply. Nanti otomatis ini akan melakukan download SDK-nya gitu. Cuma ini tempat saya nggak saya praktekkan karena harddisk saya itu kebak itu ya. Tinggal berapa? Oh, tinggal 3 GB ya. Karena tadi sudah saya coba itu langsung habis ini 3 GB. Coba ini biar kelihatan proses downloadnya kita apply saja, nanti teman-teman biar tahu proses downloadnya seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Ini akan melakukan install ukuran segini. Oh, ini nggak sampai 1 GB ya. Plafon 29 dan seterusnya ini tinggal di OK. Ya. Nah, ini ditunggu karena ini proses mendownload SDK-nya yang versi 29. Tapi nanti ada beberapa yang versi 30, versi 31 dan seterusnya. Karena memang Android SDK sendiri kan perkembangannya juga cukup cepat ya. Jadi kita bisa mengupdate lewat menu SDK Manager ini. Nah, ini kita tunggu dulu sampai selesai. Kalau belum selesai jangan lanjut ke tahap berikutnya. Ini kita tunggu dulu. Kalau dulu saya bisa pakai yang versi lama itu saya download manual, tapi ya agak repot setting di Windows-nya ya. Kita ngalahi cara gini aja biar tidak ada kesalahan saat instalasi. Kita tunggu dulu. Lama atau enggaknya juga tergantung dari komputernya dan kecepatan internet. Kalau ini sudah selesai download, ini tinggal unzip saja sih ya. Oke, ini sudah proses nginstal yang SDK. Kita tunggu aja. Kalau yang di Ionic itu minimal kalau nggak salah 23 ya. Tapi di laptop saya kemarin versinya saya buat 28 sampai 30 ya. Makanya ini saya ambil tengah-tengah yang 29 saja. Ya, mudah-mudahan nanti nggak ada kendala di situ. Tapi kalau teman-teman bingung ini pakai 29 atau 30 atau 28 diinstal semua nggak apa-apa. 28 diinstal, 29 diinstal, 30 diinstal, 31 diinstal nggak apa-apa. Nanti ketika kita compile, kita deploy itu nyari sendiri kebutuhannya. Oh, butuhnya 29 yang dia ngambilnya juga 29. Apalagi kalau kita buat beberapa project ya. Project yang mungkin lama, mungkin SDK-nya juga lama. Kalau projectnya baru, mungkin juga butuh yang SDK platform yang baru. Kita tunggu dulu, ini lagi download
apa gambar ini ya. Ini tinggal ngekstrak sebenarnya ini. Nah, ini juga kalau laptopnya mungkin kecepatannya nggak cepet, proses ini mungkin juga butuh beberapa menit ya. Ya ditunggu aja sampai selesai. Yang jelas dipastikan C-nya masih longgar. Karena pengalaman saya dengan teman-teman yang sebelumnya itu kadang ternyata C-nya udah penuh. Jadi kadang kok gagal terus ya Pak. Coba cek C-nya, ternyata disk C-nya udah penuh sehingga harus dikosongi dulu. Kita tunggu tinggal beberapa detik ini. Nah, ini tinggal ngekstrak yang gambar-gambar itu ya, sama apa XML-nya. Oke, tinggal sebentar lagi nih sudah selesai. Nanti habis ini kita kembali ke yang apa Visual Studio ya. Nanti kita akan compile Ionic yang sudah kita buat kemarin akan menjadi APK atau aplikasi Android. Meskipun Ionic itu bisa dikompil juga ke apa iOS ya, tapi kalau iOS kan harus pakai Mac untuk compile-nya. Oke, ini sudah selesai. Kita finish. Ini sudah terinstall ya. Oke, ini kita close boleh, oke boleh, nggak apa-apa. Ini di close juga boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Ini saya close saja. Saya akan membuka Visual Studio. Oke. Nah, di sini nanti kita open file, open folder, kita buka project tempat project yang kita buat kemarin, kita simpan di mana. Ini saya simpan di kuliah 2021 Ionic. Nah, tempat saya simpan di ini folder Vcom C ini aja. Ini saya select folder. Oke. Ini kita sudah masuk ke apa namanya projectnya ya. Nah, ini kebetulan tadi sudah saya coba. Ini saya hapus dulu biar kosong dulu, nanti biar terlihat progresnya seperti apa. Jadi ini sebelumnya belum ada ini. Ini saya hapus ya. Di tempatnya teman-teman mungkin juga belum ada. Kalaupun sudah ada, mungkin kemarin sudah ada yang nyoba-nyoba ya. Ini saya delete permanen aja. Oke, hanya ada folder ini ya. Nih. Nah, nanti tinggal di CMD, boleh CMD bawaan Windows, tapi kalau saya lebih suka CMD yang terminal bawaannya Visual Studio, sama aja sebenarnya ya. Nah, di sini nanti urutannya juga bisa dibaca di materi ya. Ini saya demokan. Kita install npm install. Kita gunakan kapasitor ya. Sebenarnya ada dua cara, pakai Cordova sama kapasitor ya. Cuma saya pengen apa namanya? Pengen mencoba yang pakai kapasitor gitu. Oke, npm install kapasitor. Oke, enter ya. Kita tunggu dulu sampai terinstall. Oh, bentar, ini salah tempat. Not phone, apa salah kapasitor? Oh, salah tulis. Kapasitor tulisannya. Oke. Kita tunggu dulu. Ini akan mendownload paket kapasitornya ya. Oke, sudah selesai. Kemudian yang kedua masih kapasitor tapi kita pilih yang Android. Karena kita pengen kita deploy atau kita compile dalam bentuk APK ya. npm install kapasitor _ Android. Oke. Ini juga proses download dulu. Oke, sudah selesai. Terus berikutnya kita build Ionic build. Biasanya kan kita Ionic server ya. Kita Ionic build dulu, enter. Nah, ini akan mengcompile script yang kita buat kemarin. Nanti di sini akan ada folder build ya. Kita tunggu aja. Nah, nanti mungkin scriptnya agak lebih ngacak. Nah, ini sudah muncul di sini. Nanti akan muncul beberapa file dan file itu
kalau dibaca secara manual juga repot karena memang sudah di minify sehingga sulit untuk dibaca. Kita tunggu, ini sudah selesai. Nah, sudah selesai. Kalau kita lihat di sini sudah ada aset, gambar-gambar yang kita buat kemarin, sudah ada static, ini ada CSS sama JavaScript-nya. Ini juga kalau kita baca gini, bingung ini bacanya gimana ya. Saya juga nggak tahu ini script-nya ya. Oke, tapi kita nggak perlu buka ini ya. Oke, berikutnya karena kita pengen Android, berarti kita tambahkan Android terlebih dahulu. Masih pakai Ionic kapasitor add Android. Nah, disinilah nanti prosesnya yang mungkin akan memakan waktu cukup lama ya. Tergantung koneksinya juga sama komputernya juga. Nah, nanti di sini akan biasanya apa? Oh, langsung muncul ya. Biasanya kalau baru pertama kali nanti di sini akan mengunduh ya. Ada proses unduh ya. Cuma ini ternyata tempat saya mungkin kemarin-kemarin sempat sudah pernah ngunduh sehingga di sini langsung ada gitu ya. Oke. Langsung muncul Android-nya di sini. Kemudian langkah berikutnya kita sinkronkan Ionic kapasitor sync. Oke. Ini menyinkronkan biar antara build yang ini nanti biar nyambung dengan yang Android-nya. Nah, ini kita tunggu juga. Oke, selesai. Nah, langkah terakhir ini ada dua cara ya. Mungkin ada teman-teman yang pengen ngompelnya ke Android pakai Android Studio atau juga pengen cara tanpa Android Studio. Maksudnya gini, kita pengen command prompt ya. Cara yang pertama ini saya tanpa menggunakan Android Studio, artinya tanpa membuka aplikasi Android Studio ya. Meskipun Android Studio-nya juga harus kita install ya. Oke, kita coba. Kita pindah dulu ke folder Android ya, pindah dulu ke folder Android ya. Nah, ini sekarang kita sudah ada di folder Android yang kita tambahkan di sini. Kita akan menjalankan ini Gradle bed-nya ini. Kita ketik salah ketik malah Gradle, tapi .bed-nya nggak usah diketik ya, karena di Windows itu .bed itu otomatis kebaca nanti. Kita bangun assembly, tulisannya itu assembly debug karena modenya masih debug ya. Kalau nanti pengen rilis ya assembly rilis ya. Oke, kita enter. Nah, ini di sini nanti juga ada proses download juga. Download Gradle-nya ya. Nanti tergantung aduh kok salah ini. Bentar. Oh, Android SDK root-nya bentar, mungkin karena tadi habis update tadi ya. Nah, nanti kendala seperti ini mungkin juga akan dialami oleh teman-teman. Pak, kok punya saya bermasalah ya? Nah, ini sudah dikasih tahu. SDK lokasi tidak ditemukan. Definisikan di Android local property. Oke, kita cek mana Android. Karena tadi baru kita tambahkan ya. Folder Android local property. Oh, nggak ada. Oke. Lokal propertinya nggak ada, sebentar. Atau kita bisa main ini Android SDK root-nya kita tambahkan. Kalau saya dulu itu saya tambahkan di environment ya. Oke, saya cek dulu tidak temu dengan lokasi local property. Coba saya buka manual, local property-nya malah nggak ada itu. Oke, saya cek dulu. Harusnya di sini. Oke, coba saya buka yang properties yang lain.
Nah, ini yang settingan tadi ya, yang minimal SDK-nya 21, kita tadi kan milih 29 ya. Setting Oke, ternyata coba kita cari dulu ya. Kok nggak ada itu. Nah, ini kadang terjadi seperti ini juga. Ini kita copy aja. Cari di Google, nanti akan ketahuan jawabannya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bisa kalau di Windows-nya ada ini local properties ini. Membuat file local properties kemudian tambahkan ini. Itu. Ya. Itu jawaban apa namanya? Atau juga menggunakan Android Home ya. Cuma kita coba yang cara sesuai yang di errornya ini, kita buat file local properties ya. Tapi kadang ini ada otomatis ya, saya juga nggak tahu. Kadang sudah ada otomatis, tapi ini tadi kita coba malah nggak ada ya. Kita buat manual aja di dalam Android local.properties. Kita isi. Nah, ini sudah ada petunjuknya. Kalau di Windows caranya ini gitu ya. Oke. Kita copy aja. Kita masukkan sini ya. Nah, ini username-nya siapa? Username itu kita lihat di laptopnya masing-masing. Tempat saya kan user Shopingi. Berarti kan di dalam folder user Shopingi, berarti ini kan harus kita ganti dengan Shopingi gitu ya. Kalau tempatnya laptopnya teman-teman mungkin juga berbeda. Di situ app data, ini juga ada app data. Ini biasanya ke hidden ya. Kalau ke hidden ketik aja manual. Nah, ini kan kelihatan app data. Terus lokal biasanya. Ini lokal Android SDK. Nah, lokal Android SDK. Nah, nanti ini lokasinya. Oke. Kita save ya. Kita save. Terus kita coba jalankan lagi di sini. Oke. Sudah detect atau belum? Nah, ini proses download ya. Proses download, dia download beberapa kebutuhan yang digunakan untuk mengkompil menjadi Android. Jadi ini yang tadi filenya nggak ada, kita buat, kita arahkan bahwa SDK-nya lokasinya di sini gitu. Oke, sukses. Kita cek di folder Android app build output apk. Nah, ini sudah ada file apk debug. Kalau yang mode release, nanti di sini debugnya diganti release. Enter. Nanti di sini ada app release biasanya. Ini juga lama enggaknya juga tergantung laptopnya ya. Masih proses. Oke, sudah jadi. Kita cek. Nah, ini folder release. Tapi belum ada tanda tangannya. Artinya ini belum ada key-nya. Kita cek Android. Pak di mana tadi? D ya. D kuliah Ionic Android app build output apk. Ini ukurannya kalau debug itu 3 mega,8 ya, hampir 4 mega. Kalau yang rilis 3,2 ya, ada sekitar 600 kilobit perbedaannya ya. Oke, itu untuk progresnya. Ini tadi jangan lupa, karena ini sudah pindah ke Android ya,
di sini harus kita kembali keluar dari Android kalau pengen melanjutkan ngodingnya atau apa ya. Jadi pakai cd.2 enter, ini keluar dari folder Android. Kalau pengen compile lagi ya kita harus berpindah dulu ke folder Android, terus jalankan perintahnya tadi yang grid assembly atau yang debug, monggo gitu. Itu cara pertama tanpa kita membuka Android Studio. Nah, kalau cara yang kedua, misalkan pengen langsung ngompelnya menggunakan Android Studio, kita bisa menggunakan perintah ionic kapasitor. Tapi ini lokasinya bukan di Android ya, lokasinya di luarnya Android. Nanti kalau dijalankan di dalam Android ya error nanti. Ionic kapasitor build. Nah, enter. Kalau di sini nanti kalau kita enter, nanti ada pertanyaan, pengen Android atau iOS. Nah, karena kita pengen Android ya kita pilih yang Android aja ya, enter. Kalau pilih iOS ya nggak bisa karena ini di Windows. Nah, ini sama sih, perintah ini dengan perintah yang atasnya sama, cuma bedanya kalau ini nanti akan membuka aplikasi Android Studio. Nah, buka kan. Tapi kan prosesnya lebih lama kalau ini karena harus buka Android Studio dulu. Di sini nanti juga proses lagi, masih nunggu lagi. Saya lebih suka yang cara pertama tadi. Nah, ini kan terlihat ini di bawah ini prosesnya. Nah, ini prosesnya terlihat. Tapi detailnya kayak apa nih? Ya, ini ada prosesnya. Oke, mungkin itu, tapi ini banyak warning kalau di sini. Ya. Tapi ini sukses ya. Juga sama sukses ya. Monggo nanti mau pakai cara yang pertama atau kedua boleh. Oke, sudah ada outputnya di sini. Nanti tinggal diinstal di HP-nya. Terima kasih. Mungkin itu materi hari ini. Meskipun demonya cepat, nah, prakteknya teman-teman mungkin nanti lebih lama ya. Makanya masih ada waktu 1 minggu, silakan dikerjakan untuk materi terakhir ini. Kalau ada error atau permasalahan silakan share di grup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.